Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadanti dari kelas A Praktikum 2 dengan NIM J3A119226. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai editing audio visual. Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia sinematografi ataupun multimedia, wajib simak pembahasan berikut ini. Dunia audiovisual dimulai pada tanggal 28 Desember 1895 yang mana pada hari itu pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruang yang diproyeksikan ke sebuah layar. Nah, dua pria yang dijuluki Lumiere bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah yang berada di kota Paris yang terkenal dengan bioskop pertamanya di dunia. Kemudian, tempat itu dikenal juga dengan nama Grand Cafe. Nah, saat itu menonton film menjadi sebuah pengalaman yang baru untuk semua orang. Pada saat Lumiere mulai membuat film, editing belum menjadi bagian dari proses pembuatan film tersebut. Karena pada saat itu, film-film Lumiere hanya terdiri dari satu buah shot atau single shot dengan panjang durasi yang sama dengan kejadian sesungguhnya. Tidak ada manipulasi waktu. Dalam film A Trip to the Moon pada tahun 1902, Melis adalah orang yang pertama yang membuat film dengan melalui proses editing. Editing yang dilakukan masih sangat sederhana, hanya menyambung tiap-tiap adegan yang hanya terdiri dari satu shot untuk tiap adegannya. Seiring perkembangan zaman, editing semakin kesini, semakin banyak dan beragam tekniknya maupun alat yang digunakan untuk mengerjakan editing tersebut. Bicara soal editing, kata editing dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Latin. Nah, editing itu berasal dari bahasa Latin yaitu editus yang artinya menyajikan kembali. Proses editing audiovisual tidak cukup hanya digabung-gabungkan saja. Banyak sekali variabel yang harus diketahui dalam proses editing. Misalnya kamera angle, kamera works, jenis shot, motivasi, informasi, komposisi, sound, ataupun continuity. Istilah-istilah tersebut merupakan grammar of edit yang harus dipegang dan diketahui oleh seorang editor. Untuk fungsi tujuannya sendiri, editing biasa digunakan untuk menutupi kesalahan pengambilan gambar sehingga tidak harus mengulang pengambilan gambar. Tidak sebatas itu, tujuan editing juga diantaranya yaitu yang pertama, merangkai gambar hasil syuting menjadi sebuah paket yang dapat dinikmati. Kedua, hasil syuting lebih dapat diolah dengan baik karena dapat memilih stok gambar sesuai keinginan. Ketiga, membenahi audio, musik, subtitle, ataupun yang lainnya. Keempat, memberikan sudut yang menarik bagi hasil rekaman. Nah, setelah melihat contoh tersebut, kita jadi tahu bagaimana hasil dari editing. Nah, sebelum dipublikasikan video ini juga, masuk dulu ke tahap editing. Sejak tahun 2000, sudah banyak komputer pribadi termasuk software video editing nonlinear dasar yang gratis. Tahun 2014 muncul dinamakan 4K video yang resolusinya lebih besar. 4K video di nonlinear editing video cukup baru, tetapi sedang digunakan dalam pembuatan banyak film blockbuster di seluruh dunia. Karena majunya 4K kamera seperti kamera merah, kamera yang sangat populer dengan banyak mode dan digital dibuat dan diedit di dalam film. Kita bisa melakukan editing video atau audio visual itu melalui handphone seperti di aplikasi Capcut, VN, KineMaster, InShot, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.